Halo, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada, pekerja migran atau bukan pekerja migran yang melihat video ini. Saya berharap kalian tetap sehat dan yang pastinya tetap semangat teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas begitu beratnya tekanan-tekanan dari teman-teman Gen Z gitu ya. Saya ingin membahas ini tentang anak saya ya. Dimana saat ini anak saya ini lagi belajar bahasa Jepang untuk ikut program Teku Tegino Jepang. Dia ngambil caregiver gitu ya, nanti kalau udah lulus JFT dan mengambil SSW dia mau ngambil caregiver gitu. Dan saya nih hari-hari ini juga agak imbasnya juga ke saya karena saya seorang ibu tunggal gitu yang tunggal yang harus memberikan dia semangat, memberikan dia nafkah, memberikan dia semuanya gitu ya teman-teman semua. Dan di 4 bulan dia belajar nih ya teman-teman semua, sebenarnya mereka nih belajar 6 bulan gitu ya bahasa, dan bulan depan ini dia akan tes JFT. JFT itu akan dites oleh Japan Foundation langsung, basic bahasa Jepangnya bagus atau tidak itu langsung di Japan Foundation di Surabaya gitu ya. Jadi ada beberapa kota. Jadi kalau kalian mengikuti program Teku Tegino Jepang, mau dia swasta atau program G2G dari BP2MI, tetap kalian akan mengikuti tes bahasa ini dari Japan Foundation langsung, bukan pemerintah kita gitu. Jadi mereka tuh dipush terus gitu di kelas untuk harus di 6 bulan ini harus kalian udah bisa lulus gitu ya. Jadi bulan depan dia akan mengikuti JFT, dan beberapa hari ini, bukan beberapa, 1 minggu ini dia kayak tertekan banget gitu ya teman-teman semua. Kayak, "Mam, saya ini semangat belajar, tapi teman-teman di kelas tuh kayak membuli gitu, kayak bully." Jadi saya bilang, bulinya seperti apa? Kadang kalau saya bikin tugas di kelas, saya diketawain, saya diceng-cengin gitu ya, dirundung lah, di apalah gitu. Jadi saya ini kan nggak bisa lah ya kalau ada hal-hal seperti ini. Saya sudah adukan juga di LPK-nya, saya bertanya di LPK, gimana nih konsep belajarnya di kelas. Ya saya kan sebagai orang tua ya otomatis lah gitu ya, kalau dia udah ngomong begitu saya akan pertanyakan. Terus dia ngomong gini, "Mam, kalau bantu-bantu teman-teman pekerja migran bisa kok, saya mama nggak bantu." Saya bilang, bukan saya nggak bantu, tapi kamu tuh dibully seperti apa? Maksudnya kamu tuh dibully seperti apa gitu? Saya harus tahu gitu ya. "Oh enggak, saya di kelas diketawain, bagaimana saya mau semangat belajar." Terus saya bilang, sensei itu guru kan kalau di bahasa Jepang. Saya bilang, "Itu senseinya ngomong apa?" "Enggak, cuma diam-diam aja." Ya saya sebagai orang tua harus mempertanyakan dong. Saya juga suka anak saya belajar dengan baik, karena memang bahasa Jepang ini tidak mudah gitu, harus belajar hiragana, katakana lah, apa kanji lah gitu ya. Jadi kita aja yang di Jepang di Hong Kong tuh masuk LPK tuh sangat berat banget. Saya juga jujur waktu kesini tidak lincah, dan kalau mau dibilang sebenarnya ya tidak lulus lah ya, kali cuman karena saya sama majikan sudah bahasa Inggris dari awal interview, jadi hanya formalitas begitu ya untuk kesini. Jadi kalau saya lihat kita Hong Kong gampang-gampang aja gitu ya, kalau kita mau tes kayak bahasa gitu ya. Apalagi kalau kita udah dapat kalau kita udah dapat majikan, kita udah interview dengan bahasa Inggris, terus kita tinggal masuk LPK, itu kan tinggal formalitas doang kalau buat saya gitu ya. Tapi kalau di Jepang ini enggak gitu, karena yang akan tes kita bukan orang Indonesia. Emang benar-benar kita dites di Japan Foundation gitu, di Japan Foundation yang ada di beberapa kota, termasuk ya kalau di Jawa Timur di Surabaya gitu ya. Karena anak saya di Sidoarjo dia lagi belajar di LPK Inkago gitu ya, pasti akan di Surabaya gitu. Dan dia mengeluh ke saya, "Mam, ini saya susah banget untuk belajar gitu, kok saya dibully gitu." Dan
langsung protes juga LPK-nya gitu. Gimana nih konsep belajarnya? Bukan saya membela anak saya, tapi saya juga ingin anak saya biar belajar gitu ya, belajar dengan baik tanpa harus diganggu. Saya merasa itu diganggu, dan saya pikir kalau seumpamanya di kelas diketawain juga, ya dia juga agak down mental. Tapi di sini saya harus bilang bahwa fighting dong, harus ada perlawanan gitu ya. Kita harus gimana sih, saya sampai bilang ke anak saya gini, gimana sih mama kamu nih pemberani kok kamu ciut gitu ya. Kita sampai berdebat kalau di telepon. Dia bilang gini, Mam, bisa nggak kita ganti posisi gitu. Saya bilang, kalau ganti posisi, bisa nggak dirimu ganti posisi saya ini dari dulu suka belajar, makanya otak saya nggak buntu gitu. Kalau ada yang mau nindas saya, nggak dulu gitu ya, nggak ada itu ceritanya. Saya pun pertama kali datang menjadi pekerja migran Indonesia, nggak ada sistem bilang saya harus down di Hong Kong ini karena majikan. No, karena memang saya dididik keras dari dulu, jadi nggak ada takut-takutnya saya nih dalam hidup gitu. Kecuali saya buat kriminal, takutlah gitu ya. Tapi selama cuman orang lain mau gertak saya nggak ada takut-takutnya. Dan saya sempat berdebat, loh gimana sih hanya diceng-cengin di kelas gitu kok langsung down gitu. Tapi kita kan nggak bisa harus menyamakan gitu kita sama anak kita gitu. Jadi saya berusaha gitu, gimana nih untuk caranya gitu ya, caranya untuk memberikan dia semangat untuk senantiasa. Bukan berarti saya juga, oh nanti saya marah LPK-nya nggak ngurus kamu, dan nggak. Saya hanya bilang, iya nanti saya komunikasi dengan saconya, dengan pemimpinnya. Kalau di Jepang saco itu namanya bos kan gitu. Saya bilang, sayang loh kamu udah 4 bulan, tinggal 2 bulan lagi pembelajaran, dan kalau 6 bulan itu udah selesai, bulan depan kamu bisa lulus JFT ya, lanjut ke mencari sertifikat skill workernya gitu ya. Skillnya gitu sebagai caregiver gitu ya. Dan di sisi lain saya sebagai orang tua agak stres juga guys ya. Aduh, ya Tuhan, saya mau cerita ke siapa gitu. Gak mungkin dong saya cerita ke suami orang. Benar gak sih? Maksudnya gini teman-teman semua, saya ini kan tidak ada pasangan ya, jadi ngobrolnya sama siapa? Saya harus ngobrol sendiri, mengadukan ini ke siapa, dan mencoba untuk survive sendiri ya. Ini juga gitu, dilema juga sebagai orang tua tunggal gitu, mau nangis, makanya kemarin tuh memang teman-teman semua, saya senantiasa bilang ke kalian, saya nih nggak bisa dijatuhkan siapapun. Kenapa saya bilang saya nggak akan dijatuhkan siapapun? Karena saya tahu mental saya sampai di mana ya. Maksudnya kayak orang lain menjatuhkan saya punya kayak tekanan dari teman-teman atau saya dari majikan. No, saya nggak pernah takut di dunia ini apapun. Tapi ketika masalah anak, teman-teman semua tuh langsung down. Komen ya buat kalian yang mungkin punya permasalahan yang sama gitu, kayak anak kalian dirundung, di bully gitu ya, atau ya mungkin keluarga yang nggak sayang anak kalian gitu ya. Kalau saya lebih kepada anak saya tuh kadang nggak bisa diterima sama teman-temannya, diceng-cengin gitu. Saya bilang, loh kamu udah 21 tahun. Saya selalu ajarkan ke anak saya gini, jangan pernah berbuat kurang ajar sama orang lain. Tetapi kalau dia tunjuk muka kamu, patahkan tangannya. Saya bilang gitu. Saya selalu ajar gitu. Ketika dia tunjuk kamu nggak ngapa-ngapain, patahkan tangannya. Iya benar, serius. Itu ajaran saya. Nggak tahu ya, menurut kalian gimana? Tapi kalau saya gitu. Ketika ditunjuk kamu gitu, patahkan tangannya. Jangan kamu berbuat kurang ajar sama orang lain. Tetapi kalau orang lain giniin kamu, ambil tangannya, putar gitu. Jangan pernah takut kepada orang lain gitu. Tapi ketika orang lain yang duluan tindis gitu, itu saya udah beberapa kali ngomong ke dia, jangan pernah takut, fighting. Apalagi kamu ke luar negeri nanti, kamu ke Jepang loh.
Di Jepang, aduh kalau kamu kayak gini, saya bilang, gimana? Tapi kan dia gini, mam bukan ada di posisi saya, dia mungkin lagi pusing dengan pembelajarannya, tambah ditekan seperti itu gitu ya, diceng-cengin di kelas. Sampai saya juga sudah ngomong sama pimpinannya, saconya, sampai dia bilang, nanti saya urus bu, saya nggak akan patah semangat untuk terus membackup Gerald, nama anak saya Gerald. Saya akan berusaha terus. Jadi teman-teman, so buat kalian yang mungkin orang tua tunggal yang masih berjuang untuk meningkatkan apa ya, daya juang anak-anak kita untuk mereka bisa sukses, so tetap semangat ya. Apalagi anak saya itu udah 21 tahun loh. Buat saya 21 tahun itu udah dulu saya melahirkan dia umur 20 gitu. Dan sekarang dia udah 21 tahun loh. Kok masih cemen gini gitu maksudnya ya. Semoga dia nggak lihat video ini. Kalau dia lihat, mampus lah saya, nanti dimarahin gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin melihat video ini, buat kalian tetap semangat mengurus anak-anak. Kita saling menyemangati gitu ya teman-teman semua. Nggak mudah, apalagi anak laki-laki tuh, aduh kerasnya minta ampun. Apalagi anak saya ya, kalian bisa lihat saya keras, pasti anak saya juga seperti itu. Tapi dia kalau fighting ke orang lain kayak masih ciut dikit lah ya, mungkin ikut bapaknya. Kalau ikut saya nggak mungkin. Aduh ya Tuhan, kadang mau ketawa, mau nangis, mau teriak. Itulah kita pekerja migran ya teman-teman semua. So, saya cuma bilang ke kalian tetap semangat buat single woman, single fighter ya. Ibu-ibu yang kuat di luar sana, saya tahu kalian juga ada kayak saya mengurus anak laki-laki satu-satunya yang luar biasa nih ya. Jadi itu, seperti itu. Jadi saya bilang, zaman sekarang anak-anak tuh mereka tuh nggak bisa ada tekanan gitu. Zaman sekarang anak-anak beda sama kita dulu-dulu yang kelahiran kita yang ya tahun 80-an gitu ya. Waduh, tahun 80-an kita dulu kalau nggak masak, nggak nyuci piring, nggak muanya nanti kita dipukulin orang tua gitu ya. Apalagi saya nih dididik dari apa namanya, bapak saya tuh keturunan ya masih ada China juga gitu ya. Jadi sangat keras, kita bangun jam 4 subuh. Di rumah itu kita banyak ai saya gitu ya, tante-tante saya gitu. Kita tuh harus kalau selesai ibadah jam 4 tuh harus sebelum ke sekolah harus kerja dulu gitu. Jadi so bersyukur banget kalian yang mungkin lihat video ini ngerasain tuh perjuangan. Saya masih SD, kelas 4 SD harus bangun jam 4 subuh. Dan anak saya tuh nggak pernah gitu. Hidupnya termaksud ya, senang lah gitu ya. Bangun pagi udah ada sarapan, mam, sarapan selamat pagi, langsung ke sekolah. Dijemput lagi, antar jemput lagi ya. Saya pisah sama anak saya tuh baru. Bukan dia masih kecil, dia udah kelas 1 SMA. Jadi dia tuh merasakan tidak ada sosok ibu saat kelas 1 SMA. Jadi saya pikir ya udahlah, udah lumayan tahu dunia ini, beda dengan saya yang masih dulu-dulu. Dan dia bukan termaksud anak yang susah-susah banget gitu ya. Saat saya tinggalkan dia, saya ke Singapura tuh, hijrah ke Singapura, waktu dia kelas 1 SMA masih ada bapaknya, belum meninggal kan, maksudnya gitu. Jadi ya begitulah anak-anak sekarang. Saya hanya mau curhat kepada kalian bahwa inilah tantangan saya mengurus anak, apalagi dia anak satu-satunya gitu ya. Dan saya minta doa buat teman-teman semua untuk kalau kalian lihat video ini, bantu ya saya dalam doa untuk biar anak saya tetap semangat mengejar cita-citanya menjadi caregiver di Jepang gitu ya. Nanti dia bisa mengikuti ujian JFT bulan depan, bisa lolos begitu, dan dia nggak menyerah. Apalagi doa yang terbaik untuk tidak menyerah begitu ya. Oke teman-teman semua, begitulah curhatan saya. Semoga kalian juga kalau ada yang digumuli, yang ada di menjadi tantangan kalian, saya berharap kalian tetap semangat ya teman-teman yang ada di luar negeri yang menjadi single fighter. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan yang pasti ya. Oke? God bless, bye-bye.